Halo, nama budaya. Selamat pagi anak-anak Bunda. Gimana kabarnya hari ini? Pasti sehat ya? Jumpa lagi dengan Bunda Wulan di sini. Tentunya kita akan belajar matematika. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran ini. Halo, selamat pagi. Namo Buddhaya. Ketemu lagi dengan Bunda Wulan nih. Tentunya kita akan belajar matematika. Nah, pembelajaran yang kita akan pelajari nih hari ini itu masih di bab yang sama ya, yaitu di bab 4, tetapi tentang hubungan antar garis. Tentunya kita pelajari di bab 4. Oke, untuk lebih jelasnya, yuk kita sama-sama simak video ini. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Sub-sub materi yang akan kita pelajari yang pertama adalah garis. Lalu ruas garis, sinar garis, dan garis lurus. Dan hubungan antar garis. Yang pertama tentang garis. Oke, coba kalian perhatikan dulu ya. Titik-titik yang pertama. Lalu titik-titik yang kedua, dan titik-titik yang ketiga. Untuk titik yang pertama, itu ternyata masih memiliki jarak yang cukup jauh. Begitu pula yang kedua, atau pada garis yang kedua. Pada garis yang kedua, ternyata jaraknya semakin dekat atau semakin rapat. Berbeda sekali dengan yang pertama tadi ya. Sedangkan pada titik-titik yang ketiga, titik-titik tersebut semakin rapat dibandingkan dengan dua titik-titik yang di atas. Jika titik-titik ini semakin kita rapatkan kembali, maka akan membentuk sebuah garis. Kumpulan titik-titik yang beraturan dan saling berkesinambungan semakin rapat akan membentuk sebuah garis. Sehingga garis terbentuk dari satu titik ke titik lainnya. Misalnya saja dari titik A ke titik B. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan saling berkesinambungan semakin rapat. Garis biasanya disajikan dengan menggunakan huruf kecil. Misalnya seperti ini. Ini kita gambarkan dan kita beri huruf kecil di ujungnya. Maka garis tersebut atau garis di atas ini disebut dengan garis P. Akan tetapi, garis juga dapat dituliskan dengan cara yang lain, yaitu misalnya garis tersebut melalui suatu titik A ke titik B. Misalnya saja dari suatu titik A ini menuju ke titik B. Maka garis tersebut disebut dengan garis AB. Kita menggunakan huruf besar ya. Di sini ada A dan B. Artinya pada titik A ini menuju ke titik B. Dituliskan dengan huruf besar. Sehingga disebut dengan garis AB atau dapat ditulis dengan simbol seperti ini. Kedudukan titik terhadap garis ternyata ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah titik terletak pada garis. Kalau kita perhatikan gambarnya, di sini terdapat satu titik, yaitu adalah titik P. Di mana titik P tersebut ternyata terletak pada garis. Garisnya adalah garis G. Titik P terletak pada garis B. Artinya titik P dilewati oleh garis G.
Lalu yang kedua, titik terletak di luar garis. Misalnya di sini pada sebuah gambarnya ada satu garis, yaitu sebuah garisnya adalah garis H. Dan sebuah titiknya adalah titik Q. Ternyata titik Q terletak di luar garis H. Maka dapat dikatakan bahwa titik Q tidak terlewati garis H. Oke, kita lanjutkan ke bagian yang selanjutnya, yaitu ruas garis, sinar garis, dan garis lurus. Coba kita perhatikan dulu ya, di sini ada beberapa garis. Ini adalah garis yang pertama. Lalu yang selanjutnya adalah garis kedua. Dan yang terakhir garis ketiga. Kalau kalian perhatikan, apakah perbedaan di antara ketiga garis tersebut? Iya, semakin ke bawah atau dari garis yang pertama, garis yang kedua, dan garis yang tiga ternyata memiliki tanda yang berbeda dan memiliki panjang yang berbeda walaupun berasalkan dari titik yang sama. Oke, sekarang kita pecahkan ya apa misteri di balik ketiga garis ini. Oke, yang pertama ada ruas garis. Ruas garis adalah garis yang dibatasi oleh dua titik. Artinya garis tersebut tidak dapat diperpanjang di kedua arahnya. Misalnya ada garis, kita mulai dari titik A menuju titik B. Artinya garis tersebut dibatasi oleh sebuah titik, yaitu titik A dan juga titik B. Garis tersebut tidak bisa kita perpanjang ke kanan ataupun juga ke kiri. Tidak bisa, karena ruas garis ini tadi dibatasi oleh dua titik, yaitu di sini ada titik A dan titik B. Atau ada juga yang menggambarkan garisnya seperti ini atau ruas garisnya seperti ini. Ini artinya sama ya, ini keduanya adalah ruas garis. Kedua ruas garis ini karena dimulai dari titik A dan dibatasi oleh titik B, maka ruas garis ini kita sebut dengan ruas garis AB. Atau dapat dituliskan dengan simbol seperti ini. Lalu selanjutnya ada sinar garis. Sinar garis adalah ruas garis yang salah satu ujungnya dapat diperpanjang. Misalnya di sini kita mulai dari titik A dan berakhir di titik B. Di mana perbedaannya bahwa pada titik B ini ditandai dengan tanda panah. Tanda panah ini menunjukkan bahwa garis tersebut atau salah satu ujungnya di sini yaitu titik B bisa kita perpanjang sejauh apapun atau sepanjang apapun tak terhingga. Ingat ya, sinar garis yang bisa kita perpanjang salah satu ujungnya ditandai dengan tanda panah seperti ini. Atau kita bisa juga gambarkan seperti ini. Ya, di sini bahwa dimulai dari titik B ini kita bisa perpanjang ya. Di sini titik B-nya bisa kita perpanjang sampai dengan tak terhingga panjangnya. Ditandai dengan tanda panah ya. Sinar garis ini kita sebut dengan sinar garis AB atau dapat dituliskan dengan simbol seperti ini. Ada tanda panah di atas huruf AB ya. Ini artinya bahwa bisa kita perpanjang ke kanan. Ya, selanjutnya adalah garis lurus.
Garis lurus adalah garis memanjang yang tidak terbatas di kedua ujungnya. Misalnya di sini dimulai dari titik A hingga ke titik B, di mana garis lurus ini ditandai dengan adanya tanda panah di kedua ujungnya. Ada tanda panah di kedua ujungnya. Hal ini menandakan bahwa kedua ujungnya tersebut bisa kita perpanjang hingga tak terbatas. Bisa kita perpanjang ke kanan maupun juga ke kiri dan tak terbatas. Ingat tadi ditandai dengan adanya tanda panah di bagian kedua ujungnya. Seperti ini. Itu arti dari atau ciri khas dari garis lurus. Atau kita bisa juga menggambarkan seperti ini ya. Kalau di sini ini artinya dari titik A ini kita bisa perpanjang nih sampai dengan tak terbatas. Ini juga dari titik B kita perpanjang hingga tak terbatas. Ingat tadi ditandai dengan tanda panah di kedua ujungnya. Maka garis lurus ini karena tadi dimulai dari titik A dan hingga menuju ke titik B, maka garis lurus ini kita sebut dengan garis lurus AB atau dapat dituliskan dengan simbol seperti ini, di mana simbolnya itu kedua ujungnya ditandai dengan tanda panah ya, dan di bawahnya huruf AB dituliskan dengan huruf besar. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu hubungan dua garis. Hubungan antar garis ini akan dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama adalah garis sejajar, lalu yang kedua ada garis berpotongan, dan yang ketiga garis berimpit. Oke, kita sama-sama pelajari satu-satu dulu. Mulai dari garis sejajar. Dua garis atau lebih dikatakan sejajar jika garis-garis tersebut terletak pada sebuah bidang datar dan tidak akan berpotongan walaupun garis tersebut diperpanjang. Garis sejajar dinotasikan dengan simbol seperti ini. Dua garis miring. Sifat garis sejajar. Yang pertama, jarak garis yang berhadapan selalu sama. Lalu yang kedua, tidak akan berpotongan walaupun diperpanjang. Misalnya di sini kita punya dua buah garis. Di sini ada garis M dan juga garis N. Tadi sifat garis sejajar itu adalah jarak garis yang berhadapan selalu sama. Kita lihat bahwa di sini antara M dan N itu jaraknya sama. Mulai dari di tengah ataupun di bagian ujung dan juga di bagian ujungnya atau di kedua ujungnya sama dan juga di bagian tengahnya itu jaraknya selalu sama. Lalu jika diperpanjang tidak akan berpotongan. Ini kalau kita garisnya perpanjang lagi, maka tidak akan mungkin terjadi perpotongan. Tentunya kita perpanjangnya sesuai dengan bentuk garisnya ya, kita perpanjang. Nah, kalau kita perpanjang nanti tentunya tidak akan ada perpotongan antar garis tersebut. Lalu garis ini atau garis M atau N kita tuliskan dengan simbol seperti ini atau kita bisa tuliskan seperti ini. M dua garis miring N. Artinya garis M sejajar dengan garis N. Garis M sejajar dengan garis N. Lalu kita di sini juga punya tidak hanya dua garis ya, bisa saja lebih dari dua garis. Di sini ada tiga garis. Yang pertama ada garis J,
lalu ada garis K, dan ada garis L. Kalau kita perhatikan, setiap jarak antar garis tersebut tidak mengalami perbedaan atau sama, selalu sama antara jarak garis J ke K dan jarak garis K ke L. Tidak ada perbedaan atau jaraknya selalu sama. Oke, dari sini kita bisa menuliskan bahwa J sejajar dengan K dan sejajar dengan L. Artinya, garis J sejajar dengan garis K, sejajar dengan garis L. Jadi ketiga garis tersebut itu sejajar. Tiga garisnya sejajar. Lalu di sini ada beberapa bentuk contoh garis sejajar. Kita bisa lihat di sini ya. Nah, ingat tadi bahwa sifat garis sejajar itu jaraknya selalu sama. Mulai dari gambar yang pertama, kedua, dan ketiga itu tidak ada perbedaan jarak. Dan jika kita perpanjang, tentunya tidak akan mengalami perpotongan. Berbeda halnya dengan seperti yang di bawah ini. Nah, untuk pada gambar pertama, jaraknya tidak sama dari ujung yang di sebelah sini dengan ujung yang di sebelah sini. Nah, ini jaraknya tidak sama. Berarti ini bukanlah contoh garis sejajar. Atau kita sebut dengan garis tidak sejajar berarti ya. Ataupun juga yang seperti ini. Tidak sejajar. Lalu, jika pada gambar yang kedua ini kita tarik garis atau kita perpanjang garisnya seperti ini, dan ini juga seperti ini, akan terbentuk potongan garis. Nah, tentunya tidak sesuai dengan sifat garis sejajar tadi ya, maka berarti ini bukanlah garis sejajar. Berarti garis tidak sejajar. Lalu ini adalah beberapa contoh yang kita bisa lihat penerapannya pada kehidupan sehari-hari. Contohnya di sini adalah rel kereta. Pada rel kereta ini terbentuk dari dua garis. Dua garis ini jika kita perpanjang tentunya tidak akan adanya perpotongan atau tidak adanya titik temu seperti ini. Maka rel kereta api adalah salah satu contoh penerapan dari hubungan garis sejajar. Lalu ada juga senar garis. Senar garis di sini juga adalah salah satu contoh penerapan garis sejajar. Dan tentu juga ada pagar. Oke, kita lanjutkan ya. Lalu selanjutnya adalah garis berpotongan. Dua garis dikatakan berpotongan jika dua buah garis bertemu pada satu titik pada bidang datar. Yang kita garis bawahi di sini adalah satu titik pada bidang datar. Biasanya garis berpotongan ditandai dengan adanya titik potong yang kita tulis atau simbolkan dengan O besar. Sifat garis berpotongan yang pertama adalah jarak garis yang berhadapan tidak sama. Kemudian, dua garis nanti akan bertemu pada satu titik. Misalnya di sini ada sebuah garis P dan juga ada dua garis Q. Nah, jika kita lihat posisinya memang tidak mengalami perpotongan, ya tidak ada titik potongnya. Tetapi di sini kita lihat bahwa jarak garisnya itu sudah tidak sama. Jarak garisnya sudah tidak sama. Berarti otomatis ini bukan garis sejajar. Lalu bertemu pada titik. Nah, jika garis Q ini kita tarik, maka garis Q ini akan
berpotongan dengan garis P. Lalu akhirnya akan membentuk satu titik. Di sini yaitu titiknya kita beri simbol O besar. Artinya hubungan garis ini sesuai dengan sifat garis berpotongan, di mana jarak garis yang berhadapan tidak sama dan bertemu pada satu titik. Ada titik potongnya di sini ternyata ya. Maka ini adalah contoh dari garis yang berpotongan, di mana garis P dan Q saling berpotongan. Lalu garis potongan itu ada lagi bentuknya, yaitu ada garis berpotongan tegak lurus. Garis berpotongan tegak lurus akan membentuk sudut 90 derajat. Garis berpotongan tegak lurus dinotasikan dengan simbol seperti ini. Ada garis vertikal dan juga horizontal. Garis berpotongan tegak lurus dapat terjadi jika terdapat sebuah garis vertikal atau garisnya di sini berdiri ya, dan dipotong oleh garis horizontal, di mana garisnya tidur. Lalu akan membentuk sudut 90 derajat. Jadi jika ada dua garis, lalu ada garis vertikal dan juga garis horizontal dipotong, maka akan membentuk sudut siku-siku. Besar sudut siku-siku ini itu adalah 90 derajat. Di sini garis vertikalnya adalah garis T dan juga garis horizontalnya adalah garis U. Maka ini artinya adalah T tegak lurus U, di mana garis T tegak lurus terhadap garis U. Garis T dan U saling berpotongan tegak lurus. Lalu di sini ada contoh. Yang pertama adalah beberapa bentuk contoh garis berpotongan. Ini adalah contoh yang pertama, lalu ini contoh yang kedua, dan ini adalah contoh yang ketiga. Ternyata garis berpotongan itu tidak hanya terjadi dari dua garis ya, bisa saja terjadi dari beberapa garis. Lalu yang kedua adalah beberapa bentuk contoh garis berpotongan, tapi di sini berpotongannya adalah berpotongan tegak lurus. Ini adalah gambar yang pertama. Tentunya garis berpotongan tegak lurus itu pasti akan selalu ditandai dengan sudut siku-siku, di mana besar sudutnya pasti 90 derajat. Dan juga ini adalah contoh yang kedua ya. Ingat bahwa garis yang berpotongan tegak lurus akan membentuk sudut siku-siku dan besar sudutnya pasti 90 derajat. Lalu di sini adalah beberapa contoh penerapan garis berpotongan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada dua gambar. Gambar keduanya ternyata persimpangan jalan ya. Artinya bahwa ternyata garis tersebut itu berpotongan dengan garis yang lainnya. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga ada garis berimpit. Dua garis dikatakan saling berimpit apabila garis tersebut terletak pada satu garis lurus sehingga hanya terlihat sebagai satu garis saja. Contohnya di sini ada garis M. Lalu juga ada garis N. Jika garis N kita himpitkan dengan garis N, maka garis M dan garis N akan terlihat atau menjadi letaknya pada satu garis lurus, sehingga hanya terlihat sebagai satu garis saja. Ya, bisa kita lihat di sini ya.
Inilah yang disebut dengan hubungan garis-garis berhimpit, di mana garis M dan N saling berimpit. Ada beberapa contoh penerapan garis berhimpit. Contohnya di sini adalah pada jarum jam. Jarum jam ini menunjukkan pukul 12, di mana terdapat dua jarum jam. Ada jarum jam yang pendek dan juga jarum jam yang kecil yang saling bertindih dan akhirnya terletak pada satu garis lurus sehingga hanya terlihat satu garis saja. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada beberapa contoh soal. Kita punya garis yang pertama adalah garis AB. Lalu yang kedua ada garis CD. Dan yang ketiga ada garis EF. Dan yang keempat ada garis GH. Ada 4 garis ya. Oke, untuk soal yang pertama, pasangan garis sejajar adalah, ingat bahwa garis sejajar tadi itu jarak garisnya yang berhadapan itu sama. Dan jika kita perpanjang, garisnya tidak akan mengalami perpotongan garis. Oke, bisa kita lihat di sini. Manakah pasangan garis yang sejajar? Coba kalian jawab, kira-kira sama nggak ya? What is your answer, guys? Ya, pasangan garis sejajar adalah garis EF dan garis GH. Iya, garis sejajar. Oke, kalau kalian benar berarti kalian pasti sudah paham. Kita lanjutkan soal kedua ya. Pasangan garis berpotongan tegak lurus adalah yang mana ya? Sudah tahu jawabannya yang mana? Yes, you're right. Ya, pasangan garis berpotongan tegak lurus adalah CD tegak lurus dengan AB. CD tegak lurus dengan AB. Kita lanjutkan soal yang ketiga. Hubungan garis AB dengan garis EF adalah, hubungan garis AB dengan EF. Ternyata di sini ada titik potongnya, teman. Berarti, ya, hubungan garis AB dan garis EF itu adalah berpotongan. Kita lanjutkan ke soal nomor 4 ya. Oke, garis GH berpotongan dengan garis apa nih? Iya, di sini titik potongnya di sini ya. Oke, berarti dengan garis, ya benar sekali, dengan garis AB. Good. Ya, soal yang kelima. Hubungan antar garis yang terbentuk adalah, setelah kita cek dari 1 sampai dengan soal nomor 4, kira-kira hubungan garis yang terbentuk ada garis apa aja ya? Yes, yang pertama adalah garis, tentunya garis sejajar dan juga garis berpotongan ya. Berpotongannya di sini tentunya ada berpotongan tegak lurus. Oke, kita simbolkan saja atau kita tuliskan saja dengan berpotongan. Kita lanjutkan ke contoh selanjutnya. Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Ini coba kalian tahu nggak kira-kira ini bangun datar apa ya? Ya, ini adalah bangun datar persegi panjang. Dan juga, ternyata ada 2 lagi nih bangun datarnya. Ya, yang kedua ini adalah tentunya segitiga. Ada 2 bangun datar di sini. Ada bangun datar persegi panjang dan juga segitiga. Jika segitiga ini kita himpitkan dengan bangun datar persegi panjang, lalu kita beri tanda di sini. Oke, coba kita lihat. Yang pertama, pasangan garis berpotongan tegak lurus adalah
Coba kita cari sama-sama apa saja yang berpotongan tegak lurus pasangannya. Iya, di sini kita punya DA tegak lurus AB. DA tegak lurus dengan AB. Lalu, ada lagi nggak ya? Ada dong, kira-kira yang mana nih? Ya, AB tegak lurus BC. AB tegak lurus dengan BC. Oke, ada lagi nggak? Ada lagi. Iya, yaitu BC dengan CD. BC dengan CD. Terus, kira-kira ada lagi nggak ya? Ya, ada yang terakhir, yaitu CD tegak lurus DA. CD tegak lurus dengan DA. Oke, berarti ada 4 pasangan garis berpotongan tegak lurus ya. Lalu, yang kedua, pasangan garis sejajar. Pasti sudah tahu kan? Gampang kan? Iya, yaitu AB sejajar dengan CD, ya. Dan satu lagi, AD sejajar dengan BC. Good. Nomor 3, pasangan garis berimpit. Tadi kan ada 2 bangun datar. Bangun datar persegi panjang dan segitiga. Setelah kita himpitkan, ternyata ada yang berhimpit nih. Garis apa ya? Iya, benar sekali. Yaitu garisnya garis BC di sini. Maka, pasangan garis berimpit yang ada pada soal seperti ini adalah garis CB pada persegi panjang dengan garis CB pada segitiga. Jadi pasangan garis berimpitnya adalah garis CB pada persegi panjang dengan garis CB pada segitiga. Oke, sudah selesai nih. Kalau misalnya kalian masih bingung dengan pembelajaran hari ini, tentunya kalian boleh menghubungi Bunda loh. Bisa hubungi lewat WhatsApp. Dan kalau misalnya masih kurang jelas, tentunya kita bisa video call. Janjian dulu ya sama Bunda. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat pagi. Namo Buddhaya. Bye, bye, bye. Sampai jumpa lagi ke depan. Terima kasih. Namo Buddhaya.